Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat berhadir di acara pengajian rutinan kita pada hari Kamis yang nantinya pengajian kita insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Nafrizal ya. Al-Ustadz Nafrizal beliau sekarang sedang dalam perjalanan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Sama-sama kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan setiap harinya menjadi syafaat, menjadi asbab Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tuntutan acara kita Bapak Ibu, seperti biasa nanti kita sebelum acara kajian dimulai kita ada tahlilan ataupun mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, orang tua kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi list juga agar nama orang tuanya juga dibacakan, boleh diisi list di grup yang sudah ada di grup majelis taklim. Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe YouTube kita, YouTube Rumah Taklis Jawana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayyuhal hadirin fi fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha al-mawt. Wa biha nad'u insyaallah. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور يسنين بنت سماء زينب
bin Main Zamrud Suhendra Rahmat Bintang bin Herbet Tahir Samawi Alwi bin Gani Jarad bin Gani Rahmat binti Salihah Sabaruddin Azwar bin Marhimin Tabaina binti Jaka Samsi Darmaidanis Salima Kaharudin Erlina Hamdani bin Husain Nursima Firli binti Hamdani Dahniyar Ramaini Kamsiar Abdul Latif Adam Hamid Rawana Mawan Nurima Samawi Jamwar Rawiyah Rustam Samsuardi Jawana Wa Manijata Ma'ana Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وملالك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله نخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعة ما تفز جوانا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستر عيوبنا
وللأستاذات ولأساتذتنا ولمشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu, jemaah pengajian lembaga Fijawan Salih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang kita bilang di awal bahwasanya yang akan mengisi pengajian kita pada kajian hari Kamis, kajian rutinan, yaitu Al-Ustaz Nafrizal. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Langsung saja kepada beliau dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa fadlihi wa rahmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa misbahuz zullam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal maghfirah. Amma ba'du. Ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, wasma'u anna Allah ta'ala qala bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat nikmatnya, dengan hidayah dan inayahnya, kita telah hadir bersama di ruangan ini dalam rangka mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dan yang akan kita dengar menjadi ulangan ilmu dan tambahan ilmu dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada utusan-utusannya. Amin. Kemudian selawat dan salam kita tidak lupa berdoa kehadirat Allah
agar disampaikan buat ruh Nabi kita serta arwah para sahabat dan keluarga Nabi, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati Bapak pengurus, yang dimuliakan ini mama alim ulama cerdik pandai, penghormatan yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Untuk tahun baru ko ate namo pribadi de ambo taraso gadang di sikoraso ruangan ko taraso gadang bagaimana memang ruangnya kadang sudah itu ibu-ibu banyak lo nan duduk ada kayak tonggak dulu duduknya kasinan kasiko di tengah, kini duduknya rapi modiko kan dimudah malaikat rakib untuk memfoto dan untuk mencatat. Dia terasa kadang sih bu ya. Tapi ndak baru uzur nan kita hadapi dalam bentuk yang modeko kan macam-macam. Ada halangan tu nan disengaja, ada yang tidak. Kalau nan baniek kasiko, walaulah memakai pakaian baru, insya Allah bernilai pahalanya karena niatnya elok. Apalagi nalah datang kasiko dengan jilbab baru dan baju baru, tahun bulan kan baru sudah. Mudah-mudahan semangat baru kemarin itu. Jamaah yang berbahagia, kaji awak kini keuntungan untuk orang beriman dan kerugian untuk orang munafik dalam rangka pertengahan Rajab kau kan pertengahan Rajab ya. Keuntungan untuk orang nalah beriman dan kerugian untuk orang munafik. Di antara dalilnya kok ada Al-Quran di muka awak, buka surah Al-Hadid ayat 2 balik, ayat 3 balik dan ayat 4 balik. Di 2 balik sampai 4 balik pada surah Al-Hadid. Di situ beko akan bersobok labo keuntungan untuk orang beriman dan kerugian oleh orang-orang munafik. Juz ke-27 ada salah apa? Halaman sampai ratus kata celiak. Surah Al-Hadid, surah Az-Zariyat, surah Al-Waqi'ah, baru surah Al-Hadid. Ayat 2 balik, ayat 3 balik, 4 balik. Suo? Aku ibu-ibu nani mungko. Alah suo ya. 2 balik, 3 balik, 4 balik. Diko ada bapak-bapak kita nan mewakafkan Al-Quran, ibu-ibu kita nan mewakafkan Al-Quran, ada sebagian kita nan mambil akan bernilainya untuk orang mewakaf bu. Tapi kalau talatak sih mode itu ndak dipakai di anak-anak awak tentu kurang bernilainya. Nyolah di Yokoko indah ya, nyolah anak-anak 20 kalau ndak salah tadi ya. Itu ndak bernilainya. Di kok dapat Al-Quran kok ndak baru seperti yang diwakafkan oleh orang yang mewakafkan. Dia kalau lah dibalik-balik mereka tuh ndak baru nyele kan, ndak basarang siko lipeh, ndak basarang siko samui, baru ngalir pahalanya kepada muwaqif dan muwaqifah, pewakaf laki-laki dan pewakaf perempuan.
Itu diantaranya termasuk ini kita manfaatkan pada ayat tadi, sehingga berdasar, sehingga bertambahlah keimanan kita dan kita jauhi sifat-sifat munafik. Apa itu iman lah tahu gitu. Apa itu munafik lah jaleh gitu. Cuman kadang-kadang iman kau bisa dekadensi, nurun ke bawah, bisa naik ke atas grafiknya tuh. Munafik mentun loh, bisa ndak masuk dan bisa manusia bertahan dalam bentuk yang seperti itu. Maka nanti di padang mahsyar, nah itu ayat tadi tuh, bala bolah orang yang beriman, merugilah orang munafik. Apa labo orang nan beriman? Satu, lah ditimbang nanti, barek timbangannya ke arah kebaikan, nyo akan mendapat isyatin radiyatin, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang redha Allah. Karena ketika kini kok banyaknya berbuat elok, sementara orang munafik atau orang neringan timbang kebaikannya, nyo akan hidup pada narun hamiyah. Narun hamiyah apa artinya? Api yang sangat panas. Nah, sebelum itu di padang mahsyar baru lah merugi orang munafik. Sebelum masuk surga orang beriman lah banyak labo. Terjadi kiamat, bagoncang bumi segoncang-goncangnya, gunung seperti kapeh ditabang angin, manusia seperti abu nan diambil angin, batuka alam kojo alam baru, tiba tiupan trompet nan kedua dari malaikat Israfil, kita berkumpul di padang mahsyar. Saat berkumpul di padang mahsyar, kasadualahnya kalam, tak sekedar gelap dulu. Kalau gelap ada jo tarang seketik, tarang-tarangan namanya itu. Kalau ada jo tarang seketik, tarang-tarangan namanya, remang-remang. Kalau saat berkumpul di padang mahsyar, kalam, ndak gelap, kalam. Oleh siapa? Oleh orang munafik dan oleh orang yang engkar atau kafir. Itu kerugian pertama dari orang munafik. Keberuntungan orang beriman, nyo dapet cahayo dari Allah, dak nampak deknyo kalam, gelap, sehingga tibalah kecemburuan oleh orang-orang munafik. Itu masuk ayat tadi Bu, 2 balik, 3 balik, 4 balik ya. Sehingga orang munafik laki-laki dan orang munafik pedusi memanggil orang-orang yang beriman, kecek orang-orang munafik laki-laki dan pedusi, ateh izin Allah nyupangi orang beriman, engkau dapat cahaya ya, tunggu kami, akan kami ambil cahaya engkau, wahai orang beriman. Orang beriman lah bercahaya di mungko, lah bercahaya di belakang, lah bercahaya sampiang kanan, lah bercahaya sampiang kida. Orang munafik tak ada cik itu kalam, tapi diagih dari Allah untuk bisa mencari keberuntungan dan dinikmati oleh orang-orang beriman. Tibalah kecemburuan orang-orang munafik, sehingga mentuntutnya, orang beriman, awas ya, tunggu kami ya, akan kami ambil cahaya nanado pada engkau supaya kami tarang pulau.
Lalu kecek Allah ke orang munafik, orang munafik, kembalilah kamu ke belakang balik. Kalau layado dunia ke belakang tu ke dunia, kembalilah ke belakang balik. Tentu tidak ada dunia lain. Itu kerugian untuk orang munafik. Kini rasakan sajalah nan mode itu menimpa, yakni kegelapan, kata Allah. Lalu orang munafik mengecek ke orang yang beriman nalah dapat cahaya cakap. Orang beriman, kita dulu kan sama-sama di dunia. Alam nakum ma'akum. Ada ayat itu? Alam nakum ma'akum. Ada ayat dulu. Adakah kita tidak bersama-sama dulu di dunia? Kecek orang munafik ke orang beriman. Kiranya di dunia kau Pak, ada orang munafik ditemani oleh orang beriman. Iya ada. Siapa orangnya? Cuman orang beriman kok ndak terpengaruh nyodek karaja orang munafik dah. Nyu sekedar berteman, sekedar bakawan. Sebab dijadikan oleh Allah laki-laki padusi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Bukan orang beriman kok terperosoknya terhadap perbuatan-perbuatan orang munafik ketika hidup di dunia. Nyu sekadar berteman kan boleh kan? Awak dulu kan bakawan di dunia. Baku ambo bapa dia hidup dalam nangkalam. Kamu menikmati tarang kecek orang munafik. Bersama-sama lah kita balik seperti di dunia. Padahal nyu berada dalam kegelapan. Kata orang beriman, qalu bala. Ada itu loh. Mereka beriman menjawab, iyo. Awak dulu di dunia berkawan, awak dulu dunia berteman. Cuman kamu di dunia, itulah. Fatantum ampusakum. Ada ayatnya? Tahu artinya? Fatantum ampusakum. Kamu menghinakan dirimu. Orang munafik cakap, ketika berkawannya orang beriman, orang beriman tidak terperosok terhadap kerja orang munafik, dan orang munafik cakap tetapnya fatantum amfusakum, menghinakan dirinya sendiri. Aduh, perbuatan-perbuatan nan menghinakan diri. Satu, tidak jujur. Orang munafik kok itu kan? Calilah di dunia gini kok. Le mencari ibu-ibu di TV di Los Angeles. Iya, Los Angeles. Kawan ambo ada di Makkah, Bu. Izzuddin namanya, orang Lampung. Begini ya, pembimbing ngaji dan umrah. Kirim WA kamu, Pak Ustadz nih. Tapi jawab bahasa Arab kirimnya. Gaza itu lahabi dari Yahudi 360 kilo. Nyobomnya ala 360 kilo lebih kurang dia. Marah itu. Sementara Los Angeles cakap. Ketika kirim kamu tu, Allah bilo dia api 360 kilometer. Berarti one by one main. Satu-satu kan? Allah ndak lama untuk kembali orang Los Angeles untuk membangun entah berapa puluh tahun. Sementara di Allah mabian 2 hari, Bu. Dibalik di Allah, Bu. Ya. Anak namu TV menyiarkan hanya TV One nan nampak di ambo. Nan Metro tipu ndak ada, Bu. Ndak ada. New TV ndak ada, RCTI ndak ada, ANTP ndak ada, Trans TV ndak ada. Bukan tak ada dia. Bukan tak ada juga. Nyo dia tanya orang Yahudi. Mempunyai TV itu dia tanya orang Yahudi. Kok disiarkan melalui TV-nya, tentu banyak orang tahu. Tapi kalau TV One dan punya ndak orang Yahudi, Bu. Orang Islam.
termasuk di dalamnya lagi tahu orang melingkar Karni Ilyas. Itu bedanya bu lah. Itu orang munafiknya sini kan cerita kawan nalapai kamu ke Los Angeles tuh nyu ambil S3 di Amerika lalu payah kan di situ bebas bu. Kalau buat pitih ke sinan tiba situ bak januawak agak salah pak ya asa bafulus paikian tiba di situ bak januawak jadi raja beliau apalagi untuk menguasai beberapa pedusi pak. Yo, itu di Los Angeles dulu. Nah, ditinggal Los Angeles, mudah-mudahan ditambah oleh Allah siksa bagi nan munafik ya, nan engkar ya. Kembali pada yang tadi. Kece orang beriman, kamu di dunia dulu antum patantum ampusakum. Kamu menghinakan dirimu. Satu, jo ndak jujur. Dua, jo indak baca Quran. Tiga, jo indak salat. Ampe jo indak batu-batu baiman ya Allah. Lima, jo indak enam ya, iya lima. Lima, indak batu-batu baiman naria kirai. Enam, indak menyuruh diri babu yang elok, indak melarang diri dari nanda elok. Ketujuh, indak capek babu kebaikan. Sedangkan 2025 lah masuk. Ba'a kerajo 2024 orang-orang munafik dan memanggil jago dia kira nanti itu kerajo. Itu kece orang beriman kepada orang kafir. Fatantum orang munafik ya. Fatantum anfusakum. Kamu hinakan dirimu jokara-jokara maksiat. Jokara-jokara mungkarat mati ditimbang bare nan jae nan buruk daripada nan elok. Maka termasuklah golongan orang tuh munafik laki-laki dan munafik perempuan. Itu kesalahan orang dulu. Kamu menghinakan dirimu di dunia. Satu kesalahan. Kesalahan kedua, tarabbastum. Ada kalimatnya? Apa tarabbastum? Kamu menunggu-nunggu. Apa nan ditunggu-tunggu? Lau mau 60 asa nanti, lau mau 70 asa nanti tobat. Lau mau 60 asa nanti perbanyak ibadah di musala di masjid. Tunggu namanya kan? Lau mau 70 60 asa nanti sempurnakan menutup aurat. Kok ibu-ibu gue? Lau mua 60 asa nanti perbanyak ngerajon sholat puasa sunat. Lau mua 60 asa nanti perbanyak baca Quran, tahlil, tazkir, tahmid, hauqalah, salawat Nabi. Lau mua 70 asa nanti perbanyak impak, wakaf, sedekah, zakat arato, zakat fitrah. Nyatonya ndak sampai umur 60 ribu. 50 baru sampai 10 baru padam. Ndak hidup sampai gini. Itu dulu kesalahan. Kaca dunia dulu ketika muda kok. Itu kan. Ya. Kalau lah muda itu halal, haram, sah, batal, syubhat, libas, tarui. Muda baru kaca dunia kok. Lagai nanti insaf sadar tobat. Itu namanya tarabbastum. Kok muda itu Pak Bu? Ibu kan punya bapak paja di rumah. Ibu apa kan punya anak di rumah. Apa kan punya amak paja di rumah. Kok ada nama muda itu gayanya dalam kehidupan kok. Tarabbas. Tunggu menunggu untuk insaf, untuk sadar kembali kepada jalanan elok, jalanan lurus. Tolong diajak diseru untuk kembali nyocapek berbuat kebaikan, tobat, insaf atau inabah kembali kepada jalanan benar. Apalagi bagi kita nalah bali baka
sebab kematian kau di tangan Allah. Awak tak tahu loh. Kok lay banyak nan elok kerajuan, alhamdulillah. Kok saketek nan elok, tentu rugi. Maka dicali oleh Allah nanti di padang mahsyar, atau dikelompokan oleh Allah di padang mahsyar, sebab kelompok orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Al munafiquna wal munafiqat. Kemudian itu dalam ayat ya. Itu kesalahan kedua ya. Tunggu manung. Kesalahan ketiga leh. Ado irtabatum. Itu kalimatnya. Ya. Wow tu wow ataf di irtabatum atau wartabatum. Artinya kamu ragu-ragu di dunia kece orang beriman ke orang munafik cakap. Apa yang diragukan di orang munafik? Batimbang kaditanyo segala rahmat nikmat hari kiamat sarugo neraka ya, diraguan itu nyatonya saat subur keraguan di hati orang munafik cakap, kiamat datang, Gunung Merapi tabang, Gunung Singgalang tabang, tibonya di Tigo Baleh, tibonya di Sungai Pua. Kalau Gunung Merapi tabang, mana dulu karena orang Sungai Pua aja orang Tigo Baleh. Oh, dululah orang Sungai Pua, Bu. Pandai le Bu ya. Nyo dek tabang den tu kan orang Tigo Baleh deh ya. Mudah-mudahan tidak. Iyo, nyo tabang tapi kalau runtuh kan lendatan tu ada Bu, antah tabang antah runtuhnya kan. Suyirat jibal. Apa suyirat jibal? Diperjalankan gunung dari Allah. Aman dulu karena orang Sungai Pua yang orang Tigo Baleh. Yang saya dia le. Tapi kalau tabang jadi jelas. Tapi kalau diruntuhan dari Allah tu suyirat, diperjalankan gunung Merapi, tu orang Sungai Pua dulu karena. Kamu tahu tak? Dan itu tak bisa dilaan dek manusia. Sebab gunung kau di dunia banyak. Jangankan di dunia, Sumatera Barat berapa gunung? Lalu pelajaran geografi ketika SMP. Nah, etong selalu kau Pak. Ya, apalagi di Indonesia, apalagi di dunia kan, itu nanti akan bergeser, akan berjalan Allah yang memperjalankan. Nah, dan kalau itu tidak bisa manusia lari. Gunung runtuh tidak bisa lari. Air lawi naik tidak bisa lari, ke manusia ke lari. Sebelum datang itu, mari kita perkokoh keimanan gitu. Itu artinya. Lah tiga kesalahan ya. Orang munafik ketika di dunia ragu-ragu terhadap janji Allah. Nan kampe wa gharratkumul amani. Ada lafaz itu? Wa gharratkumul amani. Ada lafaznya? Artinya kamu tertipu oleh angan-angan kosong. Amani artinya angan-angan kosong. Kamu tertipu oleh angan-angan kosong. Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan kan mode itu ya, tertipunya deh angan-angan di dunia kok. Kok mengolah sesuatunya dalam banak itu nggak nampak labu. Sebanyak kok kedape. Dia teh kerete ya, sebanyak kok kedape. Sebanyak kok labu, sebanyak runtuh. Tapi nyatonya ada yang tidak dapet atau dapet tapi tidak bisa dinikmati. Awak cari melalui layar televisi lah menjadi rahasia umum. Ada seseorang Mu'ih namanya, tidak ada nama Mu'ih. Aku ada itu kesamaan namanya, perangai kan tak ada itu. Itu di televisi baranya korupsi 300 triliun. Iya bos. Kalau awak lah semua tahu kan 300 triliun barang nolnya doh. Nolnya sih payah ambilnya. Ya Allah, tidak
bisa mendak seorang mungkin deh. Kemana hukumannya bu? Tahu apa? Sengene hukumnya ada nenek di Jogja mencilok jambu ya. Hukumannya setahun lebih loh, cilok jambu ya setahun lebih. Ikut 300 triliun. 6,5 tahun ya. Ya kalau hukum di dunia kau indah ada nang adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Cuman bare tanggung jawabnya bu. Ada dia apa-apa ibu-ibu, anak jadi hakim. Ngenge pak. Tanggung jawab bare dunia kira itu. Kaki hakim sabala di neraka. Soalnya serugo. Kalau le adil ya, ke serugo lah. Kalau nak adil ya, neraka lah. Nyobali pasal. Nah itu kalau nak adil tuh itulah. Itu na dunia bu. Nah orang munafik laki-laki dan padusi terpesona oleh angan-angan kosong. Nyatonya adonan kita celik melalui layar televisi, kita baca melalui surat kabar, ada melalui HP. Kini kan banyak nendak tersembunyi. Itu kesadalahnya. Kok nanelok ambil pelajaran, kok namburu jua ambil pelajaran. Jangan terjerumus ke sinan. Apalagi menjadi munafik laki-laki dan munafik. Itu keuntungan untuk orang beriman. Itu keuntungan untuk orang-orang yang kerugian untuk orang-orang munafik. Beko kok ada pertanyaan silakan Pak ya. Kedua, berkaitan dengan bulan Rajab. Ada beberapa macam peristiwa di dalam bulan Rajab. Kok alun ado didanga tambahan ilmu. Kok lah ado didanga ulangan ilmu, ambil pelajaran. Karena bulan Rajab untuk lebih utama untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Peristiwa pertama, Siti Aminah mulu-mulu mengandung Nabi Muhammad di bulan Rajab. Tapeknya 9 Rajab. Taraso hamil de Siti Aminah. Itu 9 Rajab tuh. Dan banyak perubahan di Makkah. Perubahan tuh hari hujan. Tanaman-tanaman mekar, berbuah, gandum, korma, delima, zaitun. Cuman orang Makkah dan sekitarnya tidak tahu bahwa Siti Aminah mengandung junjungan alam, rahmatan lil. Tidak tahu orang Makkah. Dalam sejarah dibuktikan jonan tadi, segala buah-buahan itu mekar dan mendatangkan hasil saat itu. Berbeda dengan Siti Aminah kini hamil atau mulu-mulu hamil. Jambu marasai deknya. Ndak Siti Aminah sikur bu di Manado. Jeruk marasai deknya. Iya bu ya. Iya. Balian buah-buahan kan menten bu ya. Ibu-ibu ndak bisa rutor bu. Semua boleh mengalami lo bu. Merasai buah-buahan dari ibu-ibu Siti Aminah di luar ibu Nabi ya ketika awal hamil. Itu lo ndak salah. Ya. Itu bulan Rajab bro ya. Dan kedua, mulu-mulu salat 5 waktu diwajibkan. Itu bulan Rajab bro. Zuhur, asar, zuhur dari awalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mulu-mulu diwajibkan untuk muslimin, muslimat di bulan Rajab. Setelah pulang Nabi dari Isra Mi'raj. Untuk umat mulu-mulu diwajibkan sholat zuhur. Untuk Nabi sholat subuh. Kok berbeda? Nabi langsung dia tahu dari Allah cara-cara sholat.
kaifiat muslimin nan ada di Makkah dan muslimat alun tahu le caro salat. Justru Nabi majan setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur kaifiat sholat. Jadi kalau mau itu tahu awak caro dulu baru kerajaan nak sempurna pekerjaan. Tapi kalau di kerajaan sen ndak tahu caro atau kaifiat lain sempurna kerajaan. Iku nang kan awak ambil pelajarannya bu. Kita kalah sholat tahu syarat jarukun dan nan mambatan dan segala sunat baik sebelum sholat atau dalam sholat atau setelah sholat baru kerajaan nak sempurna kerajaan. Tapi kalau contoh mencontoh sana disitulah kekurangannya sholat dan kita kerajaan, dan disitulah ada nilai babakeh ada nanindak. Padahal kalau sempurna nan tadi surah Al-Ankabut ayat 45 siapa tak kena? Dak celik Quran oh? Tando nak tekanar. Ambo baca pangkanya pasti dapat bagi yang hafal. Inna sholata tanha. Kan dapat oh. Ayo. Ya. Kalau ke ibu-ibu kau baca pangkal pak. Berapa ujungnya? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan salat kan? Oleh umat Nabi Muhammad ba'a kondak mode tu. Sudah salat bampok jo baju di jo. Gitu nah. Misalnya ke, awak di sekolah mudah-mudahan ada pak. Anan salah tu, tidak apa-apa sih bu. Ada apa-apa sih do? Mungkin ada ibu-ibu, mungkin ada apa-apa, teman-teman. Bah, kau tidak bermanfaat, kau tidak ada pengaruhnya, itu salah pak. Tidak diketahui kaifiat salat. Kok ada kita nan mode itu, kita berusaha untuk mengetahui kaifiat. Rukun syarat dulu, syarat sebelum masuk salat itu syarat. Rukun lah masuk ke dalam salat itu rukun. Nan sunat ada di luar salat, ada dalam salat, ada sebelum salat. Tahu kita bentuk-bentuk nomor itu nan mana ke di kerajaan, disitulah salat akan berpengaruh ke diri manusia. Tapi kalau indah, iya model tadilah. Masuk Rajab di tahun kini kok ampe 6 Hijriah, masuk Rajab di tahun kini kok 2025, mudah-mudahan mantun soal salat. Bagi nanalun pernah salat, bagi nanalun mulailah dari salat zuhur lebih dahulu. Nonton ya. Sebab sahabat Nabi dulu di Makkah dimulai dari sholat zuhur. Setelah tahu kaifiat sholat, kerajaan sholat zuhur. Mulailah dari sholat zuhur. Rasanya tak ada nama itu si korpa bu. Bapak ibu, itu peristiwa kabara tadi dalam bulan Rajab. Nah, peristiwa kabara. Nan pertama ibu Nabi hamil. Nan kedua perintah wajib sholat dalam Rajab. Itu itu. Nan pertama sekali ya 5 waktu. Nan ketiga Isra Mi'raj kita lah tahu. Nan kampe lagi Ali bin Abi Thalib lahir. Khalifah nan kampe lahir di bulan Rajab. Tapeknya 3 balik Rajab. Sampai kini kita maklum Ali bin Abi Thalib utaknya rancak, kato-katonya bermanfaat. Di antara contoh kato-kato Ali bin Abi Thalib, ana abdun man allamani, ambo hamba atau budak orang yang telah mengajar saya. Cek Ali bin Abi Thalib.
ambo budak, tapi budak bukan seperti sebelum Nabi ya, dan di Pajua Balia bukan betul ya. Ambo adalah budak atas orang yang telah mengajar saya, kata Ali bin Abi Thalib. Kini setiap kita kalau beraja ke guru, mulai daripada TK sampai perguruan tinggi, kok nan sampai perguruan tinggi. Cuma nampak de ambo di siko kini ada mungkin nama amak jo apa-apa termasuk ambo dak beraja di TK. Ada nih beraja TK amak dulu. Apa-apa nyanyi ndak lah kan sama ya mau. Alun ada guru awak le, terkecuali di rumah. Apa awak ama awak atau yang lain kakak. Tapi setelah SD guru sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah dek kita. Cuman agak merisauan awak kini anak sekolah zaman kini, tidak seluruhnya deh ya, terhadap gurunya. Lah sama nampak deh awak rupa bu. Apulai nan guru. Anak murid nyotembak gurunya karena incek matonya pacah cie. Anak murid nyodongkak gurunya. Anak murid nyopacaruan gurunya. Ada bu? Kalau awak dulu apa terhadap guru awak? Jo kari jo mato saya bu lamang kuat. Iya ya. Dari SD sampai SLTA lah banyak dibaca. Kalau kini sebagian anak-anak awak, ya Allah, disitulah keberkahan ilmu kurang. Anak laki-laki yang bisa ada pasti dah dong. Lain mah. Ya, tapi yo ndak sebanyak laki-laki dong. Nyado. Aku yang perlu perbaiki mah. Mencontoh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya dalam bulan Rajab adalah Nabi Muhammad mengalahkan bangsa Romawi, Rum. Ketika perang terkenal dengan perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Dari Madinah Nabi Muhammad pergi ke Syam. Syria kini lebih kurang 1.600 kilo pai perang dan dihadapi 30.000 tentara Romawi. Umat Muslim lebih kurang 10.000, 3 kali lipat. Sama dengan perang Badar 300 lebih, orang kafir lebih 1.000. Tapi kalah nan lebih 1.000 tu dek nan lebih 300. Ketika perang Tabuk mentunjuk kalah nan 30.000 dek nan 10.000 dek Nabi. Bah kok kalah nan 10.000 lebih kurang kok nyoprang dari siko li'akla kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Cuma kok kalah ya. Awak ndak keparang insyaallah. Jo manusia, tapi kita parang yo setan, iblis, hawa, napasu, cinta ke dunia, itu nawa hadapi perang. Kalau ndak hati-hati kita akan terpereset dek nan dibaca tadi di sekolah. Jasad manusia menurut pandangan Allah, summa radadnahu ke bawah. Kalau mampu kita menghadapi yang tadi, mendidik yang tadi, derajat kita akan naik kateh. Karena kita mengendalikan hawa, kita mengendalikan nafsu, kita tidak terlalu cinta ke dunia, tapi tidak bertinggal dunia roh. Pakailah anan mampu, anan talok. Itu peristiwa berikutnya bu. Etong salah. Nan metong tadi ya. Terakhir peristiwa dalam bulan Rajab adalah pengambil alih Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
Baitul Maqdis dulu dikuasai oleh orang Yahudi. Baralamonya 88 tahun lebih kurang. Diambil alih balik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baru ado tadanga azan berbahasa Arab di Baitul Maqdis kini, Palestina. Lebih kurang 88 tahun indah ado tadanga azan di Baitul Maqdis. Bako indah karena dikuasai oleh Yahudi. Sampai kini Bu. Cuman bedanya bagi kawan nala kasinan, mungkin apa-apa ibu-ibu tahu kalau masuk ke Baitul Maqdis tuh, kalau orang naik masuk itu ndak bakawana pemeriksaannya doh dek tentara Yahudi, tapi laras panjang tuh nyaman tuh Jawa. Kalau lagak tua masuk ke Masjid Baitul Maqdis tuh, tapi kalau mode apa-apa, mode kita na mudo kan masih kue upaya. Itu mulai dari jompo kaki sampai ke ubun-ubun nyumangkon-mangkon saudara. Nyupariso saudara. Ada jualan ke, ada nyumangkon-mangkon. Itu cerita kawan nalah masuk kian kambo. Cuman boleh salat di situ kini. Suara azan lain masih terang aja. Tapi kalau dulu sebelum dikuasai oleh diambil alih oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, indah ada terang azan di masjid itu. Ya, tidak ada azan, tidak tahu ada orang azan di situ karena dikuasai oleh Yahudi. Lah diambil alih oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, baru azan balik sampai kini. Cuman kini kuado nengkapai taniak ke situ ke Baitul Maqdis tuh, itu mode itu. Sebab sebaliknya, sekelilingnya itu orang Yahudi, tentara Yahudi banyak, tentara Palestina ada itu, pakai laras panjang, memang kuat. Ya, tapi alhamdulillah lah bisa salat di situ muslimat, azan nalah puluh. Diambil alih oleh orang Islam di masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terjadinya di bulan Rajab. Itu diantara peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi di dalam bulan Rajab. Untuk tu menurut ayat berkaitan dengan bulan Rajab ya, dan ada menurut hadis berkaitan dengan bulan Rajab, baik dari segi peningkatan puasa sunat baratalo atau dari segi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang berkaitan dengan bulan Rajab? At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Ada di situ wa antum hurum. Kalimatnya ada ampe bulan yang dihormati, arba'atu hurum. Itu kalimatnya, bukan antum hurum. Arba'atu hurum, ampe bulan yang dihormati. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kan ada ayat berkaitan dengan Rajab. Kalau hadis sambuh Pak. Ya. Dan itulah sama-sama kita dangan. Itu secara gari-gadang keuntungan orang beriman, kerugian orang munafik laki-laki dalam ayat yang dibaca tadi. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab. Terakhir di jam itu ada waktu lebih kurang 5 menit. Jam itu ko ado nang kabatanyo silakan. Ko dape ambo jawab, ko indak minta janji dulu. Ustaz, kalau sujud terakhir itu apa baca? Iya baca Allahumma selain dari subhana rabbiyal azimi atau setelah itu, iyo setelah itu tanya ibu cakap. Kalau sujud terakhir kan sudah maju subhanallah yang itu. Ayo, kok gak lama imam sujud? Iya. Kalau sujud apa baca? Nan ibu baca cakap apa? Bulian. Oh itu, iya kan ada sekali baca gitu. Boleh. Atau Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu
bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Boleh ya? Dari paduan yang saya minta ya. Kalau hasbiyallah kan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau itu kadikeci anda boleh keterangannya ndak sudah ambo. Cuman ndak ada ulama yang membaca. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Anda ada itu dong. Itu ya. Kadikeci ndak boleh, ndak ada larangannya dan bersurah moga, tapi ndak ada ulama dan membulian itu dong. Tapi kalau nan ibu baca cako dan nan nambo baca cako ada dalam buku waswo. Dalam bimbingan salat ada kalimat itu. Boleh. Tapi nan hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir anda surah. Kalau ndak suruh, ndak ada tampek berpedoman, ndak perlu diamalkan. Dina lain saya baca hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man di tampek lain saya baca. Nyokan buat tampek-tampek bu ya. Ada lain? Kalau salat qabliyah tu sebelum azan atau sesudah azan? Ulang balik bu. Kalau qablu sebelum azan. Iya. Kalau maksudnya Kan salat subuh. ada rawatib. Rawatib qablu ba'du. Qabla ba'da. Sebelum dan sesudah salat fardu. Anda ibu tanya nanma. Saya mau tanya kan salat qabliyah tu, kalau sunat qabliyah tu sebelum subuh apa sebelum azan? Kalau nan betul nak? Nan banamo qablu tu sebelum. Sebelum subuh. Nan banamo ba'du atau ba'da sesudah. Cuman nan sebelum subuh cako apa nama salatnya nyu sebelum subuh nan kali kerajuan. Itunya Kan artinya lebih bahagia sebelumnya gitu. Iya, nyo betul tu. Cuman ana mau salatnya no qablu ko ada rawatib. 2 rakaat sebelum salat isya. Misalnya, rawatibnya tu sebelum isya. 2 rakaat setelah isya. Rawatibnya tu ba'dunya. 2 rakaat sebelum zuhur qablunya. Rawatibnya tu. 4 rakaat setelah zuhur rawatibnya tu ba'dunya. Anda ibu tanya nan mak itu sih. Oh itu. Kalau setelah azan rawatib namanya qablu atau ba'du. Kalau sebelum azan itu mungkin nan ibu tanya cakap. Cuman nama salatnya apa? Sunat mutlak, sunat tahajud. Iya bu? Tahiyatul masjid, benar? Itu ya. Jadi 2 boleh aja. Awak kan baca Quran di Ustaz. Asal tu pindah awak ke surah yang lain. Baca bismillah awak balik. Oh betul. Nan serancaknya iyo. Ba mantun. Calialah banyak bismillah tiuk surah mah. Juz 30 tu ada awal surah ya. Di awal surah bismillah. Di awal surah ayo serancaknya. Ba kok itu dalilnya. Kullum ri'im dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Setiap karajo nanda dimulai dengan basmalah terputus keberkahan atau pahalanya. Satu. Yang kedua, awak bau dua. Awak dalam salat syiuruh dibaca Quran 100 kebaikannya. Yang ketiga, awak bau dua, awak indah dalam salat, model mak cakap. Bau dua awak indah dalam salat. Syiuruh 25 kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak bau dua indah dalam salat, barauruh bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya berapa? Kali 25 kalau ndak bau tua. Itu mah. Awak ndak bau tua. Awak indak dalam salat. Indak disentuh Quran karo. Cie uruh 10 kebaikannya.
Kembali pada yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhuruf. Nah, don metong awak timur. Bismillahirrahmanirrahim. Berhuruf. Coba tong mereka kali 10. Sekali baca. Kalau ada 20 huruf, 20 kali 10 200. Kalau ada 9 balai huruf, 9 balai kali 25 kalkulator tadi. Apa kalian salah kok? Tu mak ya paling rancak iyo. Terima kasih Ustaz. Iyo. Habis Kalau mengenai baca bismillah, kalau dia masuk kuali. Kok anak jadi goyang, iyo, awalnya bismillahirrahmanirrahim. Angkat ketiak dulu, baru bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau kan tak boleh dah. Ikonin dahulu dia angkat ketiak dulu, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk dalam. Betul. Karena meracik bawang, bismillahirrahmanirrahim. Tak kira saya tu bagi motor. Iyo gak jauh step. Abi Pak Bu ya, mengingat menimba waktu sangat 6 lewe. Mudah-mudahan dari uraian nala disampaikan tadi, ada menjadi ulangan ilmu, ada menjadi tambahan ilmu dengan niat kita masing-masing nak tabah keimanan awak, nak kuat keimanan awak karena situasi dan kondisi seperti kini awak lihat itu barek dalam mempertahankan keimanan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong menegakkan agama Allah yakni Islam, Allah akan menolongmu. Demikian mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat untuk ambo yang mengulang, untuk jamaah yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minallahir ridha wal inayah wallahu muwafiq bi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz, jazakumullahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diluangkan, dan juga terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.